Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Akuntansi Musyarakah. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 1. Novananda Putri, NIM 2018-12065. Yang kedua, Nurlaila Fajriati, NIM 2018-12068. Yang ketiga, Eta Ramadiati, NIM 2018-12051. Yang keempat, Susilo, NIM 2018-12044. Yang kelima, Dimas Adityawan, NIM 2018-12047. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Operasi masyarakat. A. Karakteristik masyarakat merupakan akar kerjasama di antara para pemilik modal mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam masyarakat, modal dan pemilik dana sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan. Pada berjalan selanjutnya, mitra dapat mengambilkan modal tersebut. Masyarakat dapat bersifat masyarakat permanen maupun menurun. Dalam masyarakat permanen, bagian modal tetap duit masyarakat dan jumlahnya tetap hingga akhir masyarakat akan dibagi antara para mitra baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan, baik kas maupun aktiva lainnya. Beberapa hal yang menunjukkan kesalahan yang disengaja. A. Pelanggaran terhadap akad, antara lain: A. Penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional. B. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, maka kesalahan yang disengaja harus dibutuhkan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang seperti lembaga pengadilan atau lembaga arbitras syariah. B. Pengakuan dan pengukuran masyarakat. Pengakuan dan pengukuran masyarakat telah diatur oleh PSAK 106B 2007 sebagai penyempurnaan PASK 59/2002 yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan usaha masyarakat dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha masyarakat harus membuat catatan akuntansi yang Mitra aktif PT Maju akan mengakui dan mengukur investasi masyarakat sebagai berikut. Jurnal untuk mitra aktif 1 Maret 2009. Investasi masyarakat kas 400 juta di debit, investasi masyarakat aset non-kas 100 juta di debit, dana syirkah temporer 300 juta di kredit, kas 200 juta di kredit. 2. Selama akad, bagian mitra aktif atas investasi masyarakat dengan pengembalian dana mitra pasif di akad dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha masyarakat pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada, nilai wajar aset masyarakat non-kas pada saat penyerahan bagian mitra aktif atas investasi masyarakat menurun atau dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap. 3. Akhir akad. Pada saat akhir akad, investasi masyarakat yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. 4. Pengakuan hasil usaha. Pengakuan hasil usaha masyarakat baik yang menguntungkan maupun yang merugikan telah diatur PSAK 106/2007 sebagai berikut. Pendapatan usaha masyarakat yang menjadi hak mitra aktif yang diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha untuk masyarakat. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Kerugian investasi masyarakat diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset masyarakat. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha masyarakat. Pengakuan pendapatan usaha masyarakat dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. D. Akuntansi untuk mitra pasif. 1. Pada saat akad.
PSAK 2007 telah mengatur perlakuan akuntansi musyarakah untuk mitra pasif, misalnya bank syariah sebagai berikut. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar sejumlah yang dibayarkan, dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortisasi sebagai masa akad atau kerugian pada saat terjadinya investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tanggungan jika ada. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari sejumlah mitra. Selama akad investasi musyarakah menurun diukur dan dinilai sesuai PSAK 106/2007 sebagai berikut. Bagian mitra pasif atau investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar A. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian. B. Nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap, dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah. Berikut merupakan contohnya. Bila selama tahun 2011 PT Maju membayar angsuran dana mitra pasif Bank Syariah secara tunai sebesar Rp50 juta dan Bank Syariah telah mensusunkan aset non-kas di investasi musyarakah sebesar Rp20 juta setahun, maka pencatatan dan penilaiannya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat pada bagian debit ada kas sebesar Rp50 juta, kemudian ada penyusutan bersama investasi musyarakah aset non-kas sebesar Rp50 juta, kemudian di bagian kredit ada investasi musyarakah bersama kas sebesar Rp50 juta, kemudian ada akumulasi penyusutan bersama investasi musyarakah aset non-kas sebesar Rp50 juta. Kemudian ada neracanya dari Bank Syariah ABC per tanggal 31 Desember 2011. Di sini terdapat investasi musyarakah bersama kas sebesar Rp150 juta. Kemudian ada investasi musyarakah aset non-kas sebesar Rp100 juta. Kemudian ada keuntungan tanggungan sebesar Rp8 juta. Ini minus ya. Kemudian ada akumulasi penyusutan sebesar Rp20 juta. Ini juga minus. Kemudian hasilnya ada Rp72. Ini nanti dikurangi. Kemudian ada akhir akad. Pada akhir akad, investasi diakui sebagai PSAK 106/2007. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai nilainya ditaruh di sini. Kemudian ada debit lagi, yaitu akumulasi penyusutan bersama investasi non-kas, nanti nominalnya ditaruh di sini. Kemudian ada di bagian kredit investasi musyarakah bersama aset non-kas, nanti nominalnya ditaruh di sini ya. Ini sebagai contohnya saja. Kemudian yang keempat ada pengakuan hasil usaha. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dananya. Kemudian di sini ada laporan laba rugi dari mitra aktif PT Maju pada tahun 2011. Pada bagian penjualan sebesar Rp500 juta, HPP sebesar Rp200 juta, laba kotor sebesar Rp300 juta, biaya operasi sebesar Rp150 juta, laba operasi sebesar Rp150 juta. Selanjutnya yaitu soal musyarakah nomor 3.
Mitra Bank Syariah melaporkan rugi labanya tahun 2011 sebagai berikut. Penjualan 500 juta, harga pokok penjualan 200 juta, laba kotor 300 juta, beban operasi 100 juta, laba operasi 200 juta. Apabila gross profit sharing diterapkan dalam pembagian hasil dengan nisbah bank banding nasabah sama dengan 25/75, maka hitunglah pembagian laba. Buatlah jurnal penyesuaian yang dibuat bank untuk mengakui pendapatan bagi hasil. A. Apabila net profit sharing diterapkan dalam pembagian hasil dengan nisbah bank banding nasabah sama dengan 40/60, maka hitunglah pembagian laba. B. Buatlah jurnal penyesuaian yang dibuat bank untuk mengakui pendapatan bagi hasil. Jawab yaitu A. Atas dasar laba kotor, nisbah bank banding nasabah sama dengan 25/75. Perhitungan bagi hasil bank syariah 25% dikali 300 juta sama dengan 75 juta. Jurnal penyesuaiannya yaitu piutang bagi hasil musyarakah 75 juta di debit, pendapatan bagi hasil musyarakah 75 juta di kredit. B. Atas dasar laba kotor, nisbah bank banding nasabah sama dengan 40/60. Perhitungan bagi hasilnya yaitu bank syariah 40% dikali 200 juta sama dengan 80 juta. Jurnal penyesuaiannya piutang bagi hasil musyarakah 80 juta di debit, pendapatan bagi hasil musyarakah 80 juta di kredit. Selanjutnya, soal nomor 4 yaitu Bank Syariah ABC bersyirkah dengan PT XYZ. Akad musyarakah ditandatangani 1 Mei 2011 antara Bank Syariah dan mitranya tersebut. Bank Syariah menyetorkan dana kas 100 juta dan mesin produksi dengan nilai buku 100 juta. Setelah dinilai yang wajar, mesin tersebut bernilai 120 juta. PT XYZ menyetorkan modalnya 80 juta tunai. Selama tahun 2011, setelah mitra melaksanakan bisnisnya, melaporkanlah jurnal untuk mencatat transaksi tahun 2011 untuk bank dan mitranya. B. Buatlah jurnal penyesuaian untuk mengakui bagi hasil dari sisi bank dan mitranya. C. Buatlah jurnal penyesuaian untuk mengakui kerugian tahun 2012 bila bagi hasil berdasarkan laba operasi, baik bagi bank maupun bagi mitra bank. Jawaban nomor 4 yaitu jurnal untuk mitra yaitu investasi musyarakah kas 180 juta di debit, investasi musyarakah aset non-kas 120 juta di debit, selisih penilaian aset musyarakah 20 juta di kredit, dana syirkah temporer 200 juta di kredit, kas 80 juta di kredit. Jurnal untuk bank investasi musyarakah kas 100 juta di debit, investasi musyarakah non-kas 120 juta di debit, keuntungan tanggungan musyarakah 20 juta di kredit, aset non-kas mesin 100 juta di kredit. Selanjutnya yang B, perhitungan bagi hasil. Bank Syariah 40% dikali 250 juta sama dengan 100 juta. PT XYZ 60% kali 250 juta sama dengan 150 juta. Jurnal penyesuaian untuk Bank Syariah yaitu piutang bagi hasil musyarakah 100 juta di debit, pendapatan bagi hasil musyarakah 100 juta di kredit. Jurnal penyesuaian untuk PT XYZ yaitu piutang bagi hasil musyarakah 150 juta di debit, pendapatan bagi hasil musyarakah 150 juta di kredit. C. Perhitungan dari Bank Syariah yaitu 73,3% dikali 30 juta sama dengan 22 juta. PT XYZ 26,67% dikali 30 juta sama dengan 8 juta. Jurnal penyesuaian bank yaitu beban kerugian musyarakah 22 juta di bagian debit, investasi musyarakah 22 di bagian kredit. Jurnal penyesuaian mitra, beban kerugian musyarakah 8 juta di debit,
Investasi musyarakah 8 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf. Sekian hasil dari presentasi kami. Sekian presentasi kelompok 2 dari kami. Sekian presentasi kelompok 2 dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.